Ada sebuah kisah yang menarik yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup. Ya, kisah ini pun begitu populer hingga diceritakan di mana-mana karena kisah ini benar-benar kisah nyata. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang mati karena pikirannya sendiri. Ya, kalian tidak salah dengar, karena pikirannya sendiri. Jadi dia terjebak di suatu tempat dan singkat cerita tidak ada yang dapat menolong dia karena dia sendirian dan akhirnya dia mati. Dan setelah diselidiki ternyata kematiannya itu disebabkan karena pikirannya sendiri. Jadi mungkin dia memikirkan sesuatu yang berlebihan, dia mensugesti dirinya sendiri dan akhirnya dia mati. Karena apa yang ia pikirkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Wow, kok bisa dari pikiran sampai menyebabkan sebuah kematian? Ada nggak sih penjelasan secara medis tentang kasus ini dan bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Kisah ini bermula dari salah seorang pegawai cold storage atau freezer raksasa. Ya, sebagai informasi, cold storage atau freezer raksasa adalah sebuah tempat yang sangat besar, yang mana di tempat itu kita bisa menyimpan berbagai persediaan makanan, seperti sayuran, buah-buahan, daging, ikan, minuman, ataupun yang lainnya dalam waktu berbulan-bulan. Pegawai cold storage itu bernama Ruben. Jadi ceritanya si Ruben ini sedang bekerja lembur memasukkan beberapa stok tangkapan ikan ke dalam cold storage ini. Ketika si Ruben sedang memasukkan beberapa stok tangkapan ikan ke dalam cold storage ini, hal naas pun terjadi. Tiba-tiba pintu tertutup dari luar dan terkunci. Melihat situasi itu, si Ruben kaget bukan main. Ia mencoba membukanya kembali, mencoba mendorongnya, mencoba mendobrak-dobrak dan berteriak minta tolong. Tapi tidak ada satupun yang mendengarnya dan mencoba membukakan pintu. Dan setelah dicoba berulang-ulang kali membuka pintu, akhirnya si Ruben menyerah dan si Ruben sadar bahwa dia sedang bekerja lembur, yang artinya tidak ada seorang pun di tempat itu selain dia. Detik berganti menit, menit berganti jam, dan dari waktu ke waktu Ruben mulai merasa kedinginan. Tubuhnya mulai merasa membeku. Kaki dan tangannya seolah terbalut dengan lapisan es. Kepalanya mulai pusing, badannya mulai terasa lemas. Dan di detik-detik menyakitkan itu, si Ruben mulai menulis sebuah pesan singkat yang kebetulan pada saat itu dia membawa secari kertas dan beberapa alat tulis yang mungkin ia gunakan sebagai checklist untuk pengisian data. Di tulisan pertamanya, Ruben menulis, I feel very cold. Kemudian di tulisan kedua, I miss my family. Kemudian dia menulis lagi, I cannot stand this. I hard to breathe. Dan di tulisan terakhirnya, I think I will go. Dan setelah itu tidak ada tulisan lagi dan dia meninggal dunia. Keesokan harinya, ketika pekerja lain tiba dan membuka cold storage itu, pekerja itu pun dibuat kaget karena melihat Ruben yang sudah tak bernyawa dalam keadaan membeku. Dan beberapa petugas pun menemukan secari kertas yang ada di tangannya yang menggambarkan keadaan Ruben dari jam ke jam sebelum dia meninggal dalam keadaan hipotermia atau kedinginan.
Dan tak lama penyelidikan pun dilakukan. Beberapa tim medis, beberapa petugas, dan para polisi mulai melakukan penyelidikan di tempat itu. Dan para petugas menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, ternyata cold storage itu mengalami kerusakan. Ya, cold storage itu mengalami kerusakan dan suhunya tidak normal. Yang mana setelah dicek bahkan temperaturnya tidak mencapai angka minus sama sekali. Para tim medis pun dibuat heran karena melihat jasad Ruben yang meninggal dalam keadaan membeku dan hipotermia. Padahal situasi pada saat itu tidak dingin sama sekali di dalam cold storage itu. Akhirnya, setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan, para petugas, para medis yang menangani kasus Ruben itu menyimpulkan bahwa Ruben meninggal dunia akibat pikirannya sendiri. Ya, pikirannya yang membunuh Ruben. Mungkin pada saat itu si Ruben berpikir sesuatu yang berlebihan. Ia mensugesti dirinya sendiri bahwa di ruangan itu sangat dingin. Sehingga apa yang ia pikirkan, apa yang ia yakini, dan apa yang ia takutkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Wow. Berhati-hatilah dalam berpikir. Kok bisa dari pikiran sampai menyebabkan kerusakan fisik hingga kematian? Ada nggak sih penjelasan secara medis tentang hal ini? Ya, jawaban dari pertanyaan tadi adalah psikosomatik. Psikosomatik atau psikosomatis adalah istilah yang mengarah pada keluhan gejala fisik yang diakibatkan oleh pikiran dan perasaan yang dirasakan oleh seseorang. Dan ini yang perlu digarisbawahi. Ternyata psikosomatik ini disebabkan oleh pikiran negatif. Ya, pikiran negatif itu bisa berupa rasa takut, rasa cemas, atau stres yang berlebihan. Yang mana dari pikiran-pikiran itu dapat mempengaruhi gejala-gejala fisik. Mungkin kalian masih bingung, kok bisa dari pikiran dapat mempengaruhi kesehatan? Jadi seperti ini, saya jelaskan sedikit. Di dalam otak manusia, itu bisa menghasilkan zat-zat yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh atau membuat tubuh menjadi lebih baik. Yang diantara zat-zat itu terdapat zat yang dapat menghilangkan rasa sakit secara alami. Zat endorfin namanya. Dan ada juga zat-zat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh, seperti zat gamma globulin. Ya, jika kalian masih bingung tentang zat-zat yang dihasilkan oleh otak manusia, silahkan kalian cari referensi lain di internet. Di situ kalian menemukan banyak sekali sumber informasi yang dapat berguna bagi kalian. Oke, lanjut. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa apa yang dihasilkan oleh otak itu sebagian berasal dari apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, dan apa yang kamu harapkan. Jika tubuh kamu merasa sakit atau tertekan, tapi di saat yang bersamaan kamu menerapkan pikiran-pikiran positif dan meyakini bahwa kamu dapat sembuh, maka di saat yang bersamaan otak akan memproduksi zat-zat yang dapat membantu kesembuhan kamu. Otak akan memproduksi zat-zat yang dapat membuat tubuh menjadi lebih baik seperti zat endorfin, zat gamma globulin, ataupun zat-zat lainnya. Tapi sebaliknya, jika dalam keadaan tubuh kamu merasa sakit atau tertekan, tapi justru kamu malah berpikiran negatif, maka otak akan berhenti memproduksi zat-zat yang dapat membantu kesembuhan. Justru tubuh malah akan menghasilkan hormon-hormon yang dapat mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan membuat otot-otot menjadi tegang. Kondisi inilah yang pada akhirnya dapat menimbulkan gejala-gejala fisik yang dapat memperburuk keadaan.
Dari penjelasan tadi saya harap kamu sadar bahwa pikiran memegang peranan penting dalam kehidupan. Bahkan dengan pikiran kita bisa menentukan sukses atau tidaknya seseorang berdasarkan apa yang ia pikirkan. Ya, dengan pikiran kita bisa lebih hidup dari sebelumnya. Dan dengan pikiran pula kita bisa membunuh diri kita sendiri. Kisah tadi adalah contoh yang nyata, bukan? Bahkan bisa dijelaskan secara medis bahwa pikiran dapat menyebabkan kematian kalau kita salah berpikir. Ya, jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah berusahalah untuk selalu berpikir positif sesulit apapun keadaannya. Karena pikiran dapat merubah sebuah kenyataan atau dapat menjadi kenyataan. Dalam hal ini, Konfusius, seorang filsuf terkenal yang berasal dari negeri tirai bambu, pernah mengemukakan pendapat akan hal ini. Dalam sebuah ajarannya, Konfusius pernah berkata, "Perhatikan pikiran Anda, karena itu bakal menjadi ucapan. Perhatikan ucapan Anda, karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda, karena itu bakal menjadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaan Anda, karena itu akan menjadi karakter. Kemudian perhatikan karakter Anda, karena itulah takdir yang wajib Anda jalani." Dari pernyataan di atas, kita memahami satu hal bahwa hidup ditentukan atau berasal dari pikiran. Bahkan di ajaran Konfusius pun pernah berkata bahwa pada hakikatnya takdir itu berasal dari apa yang kita pikirkan. Ya, bila disederhanakan, pernyataan Konfusius tadi kurang lebih akan menghasilkan pernyataan berikut ini. Pikiran akan menentukan sebuah tindakan. Tindakan akan merubah sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan merubah karakter. Dan karakter akan menghasilkan sebuah kenyataan ataupun takdir. Ya. Berkaca pada kisah tadi bahwa Ruben telah mati karena pikirannya sendiri. Ia meyakini bahwa suhu di dalam ruangan itu sangat dingin. Yang akhirnya ia percaya bahwa ia tidak bisa bertahan di dalam situasi yang sangat ekstrim itu. Dan akhirnya apa yang ia pikirkan itu benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Ya, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa ternyata pikiran dapat menentukan takdir manusia. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu cita-citakan sejatinya dapat terwujud selama kamu dapat mengarahkan pikiran kamu ke arah yang positif. Dan ingat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua yang kamu anggap kebetulan sejatinya merupakan buah dari kerja pikiran. Pencapaian, prestasi, atau bahkan kegagalan adalah hasil dari kerja pikiran. Memang sangat sulit untuk dinalar, karena pikiran bekerja di ranah metafisika. Namun, hasil dari kerja pikiran ini dapat kita rasakan secara real atau benar-benar nyata. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Bye.